Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bullying atau perundungan di sekolah. Kita sering dengar terjadinya bullying di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Mungkin di antara Ananda adalah pernah menjadi korban bullying atau pelaku bullying. Apa itu bullying atau perundungan? Bullying atau perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara fisik, verbal, dan sosial, baik di dunia yang nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Macam-macam bullying atau perundungan. Yang pertama, bullying fisik. Perundungan yang dilakukan dengan menggunakan fisik, misalnya memukul, menampar, menendang, meninju, menjambak rambut. Ini pada umumnya dilakukan oleh anak-anak wanita, menggigit, merusak pakaian, dan lain-lain. Bullying ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tapi juga menyebabkan luka batin, sehingga korban menjadi tertekan. Yang kedua adalah bullying verbal, yaitu perundungan yang menggunakan kata-kata, sehingga korban merasa malu dan mereka dipermalukan di muka umum dengan kata-kata. Seperti memberi julukan nama yang tidak bagus. Misalnya, karena seseorang itu gemuk, kita beri nama gendut, atau seseorang kurus, kita beri nama krempeng, pincang, atau memanggil dengan nama orang tuanya. Ya, yang kedua bisa dengan kata-kata memaki, meminta, mengejek. Seperti dengan menyatakan mereka goblok, sontoloyo, dan kata-kata yang menyakitkan. Yang ketiga adalah bullying sosial. Perundungan yang dilakukan dengan cara emosional, yaitu mungkin dalam satu komunitas atau dalam suatu ruangan tidak mau berteman dengan korban. Mereka sengaja menjauhinya, mengucilnya, memandang sinis, dan memfitnah korban. Nah, perundungan ini bertujuan untuk pelecehan harga diri korban. Yang keempat adalah bullying siber. Nah, bullying ini sangat marak sekali terjadi di dunia maya. Apa itu bullying siber? Bullying siber adalah tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya tanpa harus bertatapan muka. Bahkan mungkin tidak kenal dengan orang tersebut. Pelaku melakukan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan melalui online di media sosial seperti di WA, Instagram, Telegram, Facebook, atau bisa melalui email. Apa contoh di bullying siber? Menyebarkan kabar bohong atau hoax, fitnah, mengejek, meneror di media sosial. Yang kedua, mengunggah foto yang tidak semestinya dan mengupload di media sosial. Ini foto kita bagus-bagus, terus dirubah dengan menjelek-jelekkan, kemudian kita upload di media sosial. Yang ketiga, perang kata di dunia maya atau saling balas pesan. Yang satu menyakiti, mungkin yang dibalas oleh yang lain dengan kata-kata yang tidak bagus. Yang keempat, memperdaya seseorang melakukan sesuatu yang memalukan. Yang kelima, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Yang keenam,
mengeluarkan seseorang dari grup daring, misalnya dari grup WA, dari grup Instagramnya, dari grup Facebook, dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan jika Ananda mengalami perundungan atau bullying? 1. Tetap bersikap tenang dan tidak emosi. Sembunyikan kemarahan. Berdiri tegap, angkat kepala Ananda, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang. Tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan seban. Jika tidak memungkinkan, karena pelaku bullying biasanya lebih kuat dari korban bullying, maka cari bantuan untuk menyatukan pelaku perundungan. Ceritakan atau laporkan perundungan ini yang kamu terima pada pihak yang bisa menegak hukum di sekolah, seperti guru, wali kelas, wakil, atau juga bisa kepada kepala sekolah. Hindari sikap pendendam dan membalas pelaku dengan perundungan. Kalau kita mendendam, bisa-bisa kita jadi pelaku dari perundungan. Apa yang harus kita lakukan jika kamu melihat perundungan atau bullying? Jangan diam, jangan jadi penonton. Coba untuk melerai dan menamaikan sebagai mediasi atau penengah. Laporkan kepada pihak yang bisa menegak hukum di sekolah, yaitu seperti tadi guru atau guru BK, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah. Nah, apa itu dampak dari bullying? Dampak dari bullying yang pertama, kurang percaya diri, sulit percaya pada orang lain, atau kurang percaya pada diri sendiri. Depresi yang dapat menyebabkan atau mengakhiri hidupnya, bisa-bisa saja bunuh diri, sering marah, sedih, kesepian, dan trauma. Untuk pelaku bullying, stop bullying. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan tidak terpuji, yang akan menghambat kesuksesan di masa yang akan datang. Perbuatan yang Ananda lakukan tentu ada konsekuensinya, dan sekolah akan memberikan pembinaan kepada Ananda dan memberikan sanksi yang ada di sekolah menurut tata tertib di sekolah. Tentunya kami akan melaporkan kepada orang tua Ananda. Minta maaflah pada korban, lakukan hal-hal yang positif, dan belajarlah untuk saling menghormatinya. Yang perlu Ananda ingat, cegah bullying dari dirimu. Setiap manusia hidup dengan kemerdekaan yang tidak boleh dirampas. Ananda boleh bercanda dan mengekspresikan diri, tapi ingat, jangan sampai kesenangan Ananda merenggut kesenangan orang lain. Mudah-mudahan dengan mendengarkan sosialisasi bullying ini, Ananda akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.